Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk pembuatan soal-soal atau tugas-tugas keterampilan, di mana tugas-tugas itu dibuat anak dalam berbagai bentuk yang umumnya dikerjakan bisa dalam waktu lebih lama, dikerjakan di rumah. Misalnya, membuat ringkasan materi atau mencari materi di internet, atau bisa juga dalam bentuk video atau foto yang dikirimkan kepada guru sebagai tugas yang berupa produk. Maka dengan Google Classroom caranya kurang lebih akan saya jelaskan seperti ini. Yang pertama, masuk ke kelas yang akan kita buatkan tugasnya, kemudian masuk ke menu tugas kelas, kemudian di semua topik, ya, buat tombol buat tugas, kemudian pilih yang tugas. Jadi kalau untuk tugas kuis kemarin sudah saya jelaskan untuk tugas-tugas atau untuk soal-soal pengetahuan umumnya, ya. Sedangkan untuk keterampilan nanti lebih mudah menggunakan yang tugas saja, tidak ada kuisnya. Kita pilih tugas, kemudian judul, misalnya penilaian keterampilan bab 1. Nah, ini adalah judul, kemudian perintah-perintah yang akan diberikan untuk tugas-tugas tersebut paling mudah dapat Bapak Ibu tuliskan pada bagian petunjuk. Misalnya saya contohkan, saya meminta anak untuk mencari materi di internet tentang bayi kembar siam. Ya. Nah, ini karena perintahnya cukup singkat, ringkas, maka saya buat di petunjuk saja. Jadi untuk tugasnya anak mencari informasi, kemudian menuliskannya di kertas. Jadi nanti saya biasanya meminta anak untuk menulis karena anak-anak sekarang itu untuk menulisnya jarang sehingga tulisannya menjadi kurang bagus. Kemudian di setiap kertas yang dikumpulkan nanti di pojok atas kanannya harus diberi nama supaya tidak difoto ulang oleh siswa yang lain. Kemudian
nanti hasil pekerjaannya difoto, menu di bawahnya sudah ada menu lampiran atau serahkan, ya. Jadi cukup seperti ini sudah bisa sudah dapat digunakan untuk membuat soal penilaian keterampilan. Kalau sudah, tinggal dipilih topiknya, misalnya IPA, kemudian misalnya mau dijadwalkan, tinggal dijadwalkan, kalau tidak langsung pilih tugaskan misalnya. Ya, jadi nanti di sini sudah ada tugas penilaian keterampilan bab 1. Ya, karena tidak ada muridnya, maka ini 0 semua. Kemudian kalau perintahnya lebih kompleks, lebih banyak, maka Bapak Ibu bisa memberikan perintahnya itu dalam sebuah dokumen. Jadi misalnya untuk penilaian keterampilan bab 2, ini karena perintahnya panjang, bernomor-nomor misalnya, maka kita bisa membuat dokumen dengan tambah atau buat, kemudian pilih dokumen, kita tentukan judulnya terlebih dahulu. Misalnya membuat tape singkong. Ya, misalnya seperti itu perintahnya. Ya, jadi seperti itu misalnya. Ya, kita lihat karena sudah disimpan, maka ini sudah disimpan, bisa kita tutup. Nah, sudah jadi. Jadi ini judul, kemudian perintahnya ada di dalam dokumen karena perintahnya kebetulan agak banyak. Kalau sudah, jangan lupa untuk topiknya, kemudian batas waktu kalau diperlukan, mau sampai berapa minggu, ya, atau sampai tanggal berapa, katakanlah sampai tanggal 31 Agustus. Kalau sudah semua, maka tinggal kirim tugaskan atau jadwalkan. Silahkan nanti disesuaikan. Nah, jadi intinya untuk pembuatan soal keterampilan, soal-soalnya dapat perintahnya atau tugas yang akan diberikan dapat dituliskan di bagian deskripsi. Jadi kalau pada bagian deskripsi, kalau dilihat bentuknya
Ya, seperti ini, jadi sudah langsung bisa dibaca oleh siswa. Sedangkan kalau dalam bentuk dokumen, maka siswa harus memilih dokumennya tersebut untuk bisa mengetahui tugas-tugasnya. Ya, begitu untuk membuatnya. Sekarang bagaimana untuk mengkoreksi? Untuk mengkoreksi soal-soal keterampilan, sebagai contoh, ini saya sudah memiliki soal-soal keterampilan misalnya. Tugas keterampilan bab 1 diberikan, ini berarti diberikan kepada siswa yang belum menyerahkan, itu diberikan. Kalau yang siswa sudah menerima kemudian menyerahkan tugasnya, di sini tertulis diserahkan. Kemudian kalau sudah dinilai oleh guru nanti akan muncul dinilai. Jadi tugasnya di sini adalah mencari informasi di internet tentang kembar siam, tulis pada kertas, kemudian minimal 1 lembar, memberi nama pada pojok kanan atas, kurang lebih seperti itu, ya. Kemudian anak mengirimkannya melalui aplikasi Google Classroom. Untuk menilai, bisa langsung dipilih pada bagian nilai ini. Nah, nanti akan muncul siswa yang sudah menyerahkan tugas ada 15, yang belum 17. Nah, kemudian untuk menilai, tinggal dipilih nama-nama siswa yang sudah menyerahkan tugas ini. Jadi ini yang diserahkan semua. Kalau ini yang ditugaskan semua, jadi yang ditugaskan belum ada lampirannya semua. Kalau yang diserahkan, ini sudah ada lampirannya semua. Kemudian nilai di sini yang sudah diserahkan, karena saya menentukan nilai maksimalnya 100, maka nanti ini muncul angka 100. Kemudian kalau ada yang sudah dinilai tetapi belum dikembalikan, maka statusnya hanya sebagai masih draft nilai. Jadi masih bisa diubah. Ya, misalnya saya mau menilai lagi, misalnya nah, setelah seorang siswa membuat tugas seperti ini, kita bisa membacanya. Kalau kurang besar bisa dipilih tombol plus. Ini supaya jelas. Namanya sudah ada. Kemudian hasil pencarian di internet ini seperti ini. Misalnya kita beri nilai 85. Kemudian kalau ingin diberi komentar, silahkan diberi komentar di sini. Ya. Jadi ini sudah masuk draft. Kemudian untuk ke siswa yang berikutnya, bisa dipilih tanda panah kanan. Ini berarti yang dimunculkan di sini adalah urut absen, ya. Jadi kalau ada yang belum mengerjakan ya tetap muncul di sini, tapi di sini kosong lampirannya. Atau mungkin bisa lebih mudah dilihat di sini juga boleh. Langsung diklik di bagian tugasnya ini. Ya. Nah, tugasnya sudah dibuat, tetapi sangat minimalis. Kita beri nilai 80. Mungkin kita tambah komentar. Asal di sini sudah muncul draft, berarti ini sudah tersimpan. Ya.
keterangannya belum disimpan. Jadi supaya disimpan, kita bisa melanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Begitu seterusnya Bapak Ibu untuk memberi nilai. Jadi nanti nilai-nilai ini, yang draft ini bisa kita serahkan dengan cara memilih, atau kalau sudah semuanya bisa langsung dipilih semuanya. Ya. Karena ini belum semuanya, maka kita pilih siswa-siswa yang sudah dinilai saja. Ya, kalau sudah dinilai, supaya menjadi nilai betulan, tidak hanya draft, kita pilih kembalikan. Kemudian kembalikan lagi. Ya, demikian untuk memberikan nilai pada tugas-tugas keterampilan. Terima kasih atas perhatiannya. Pada tutorial berikutnya adalah bagaimana mengambil nilai untuk kita buat sebagai data nilai yang akan kita masukkan ke daftar nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.